Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang teknik penilaian tes dan non-tes. Tujuan disusunnya video kali ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah evaluasi pembelajaran SD yang diampu oleh Ibu dosen Kiki Fathiyani MPD. Bersama saya Rini Dianti dari Prodi PGSD 5A STKIP NU Indramayu. Berikut ini adalah materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian tes dan non-tes, yang kedua jenis-jenis tes dan non-tes, yang ketiga kegunaan teknik penilaian, yang keempat kelebihan dan kekurangan teknik penilaian tes dan non-tes, dan yang kelima adalah etika dalam tes. Mari kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian tes. Tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan-keterangan yang diinginkan tentang seseorang dengan cara yang boleh dikatakan tepat dan cepat. Tes pada umumnya digunakan untuk menilai dan mengukur hasil belajar siswa, terutama hasil belajar kognitif, berkenaan dengan penguasaan bahan pelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajaran. Namun, tes juga dapat digunakan untuk menilai hasil belajar bidang afektif dan psikomotoris. Jadi, tes adalah alat yang direncanakan untuk mengukur kemampuan, keahlian, dan pengetahuan oleh Amir Dayen Indra Kusuma tahun 1998 halaman 27. Selanjutnya yaitu pengertian dari teknik non-tes. Teknik non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh, meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, ucapan, riwayat hidup, dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan belajar dalam pendidikan baik secara individu maupun secara kelompok. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis tes. Ada 5, yang pertama berdasarkan sifatnya, yang kedua berdasarkan tujuannya, yang ketiga berdasarkan pembuatannya, yang keempat berdasarkan bentuk soal, dan yang kelima berdasarkan tinjauan dari objeknya. 1. Berdasarkan sifatnya. Tes dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah tes verbal. Tes dengan cara ini menggunakan bahasa sebagai alat untuk melakukan tes. Tes verbal terdiri dari tes lisan, oral test, dan tes tulis, written test. Yang kedua yaitu tes nonverbal. Tes nonverbal yaitu tes yang tidak menggunakan bahasa sebagai alat untuk melaksanakan tes, tetapi menggunakan gambar, memberikan tugas, dan sebagainya. Atau dengan tes ini, tester menghendaki adanya respon dari tester bukan berupa ungkapan, kata-kata atau kalimat, melainkan berupa tindakan atau tingkah laku. Jadi, respon yang dikehendaki muncul dari tester adalah berupa perbuatan atau gerakan-gerakan tertentu. Contohnya yaitu tes persepsi gambar pada gambar A dan tes irama gambar pada gambar B. 2. Tes berdasarkan tujuannya. Ada tes bakat, tes intelijensi, tes prestasi belajar siswa, tes diagnostik, tes sikap, dan tes minat. 3. Tes berdasarkan pembuatannya. Ada tes standar dan tes buatan guru. Untuk tes standar, kegunaannya adalah membandingkan prestasi belajar dengan pembawaan individu atau kelompok, dan juga membandingkan tingkat prestasi siswa dalam keterampilan di berbagai bidang studi untuk individu atau kelompok. Untuk tes buatan guru, kegunaannya adalah untuk menentukan seberapa baik siswa telah menguasai bahan pelajaran yang diberikan dalam waktu tertentu, dan untuk menentukan apakah sesuatu tujuan telah tercapai dan untuk memperoleh suatu nilai. 4. Berdasarkan bentuk soalnya, tes dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah tes uraian atau subjektif. Secara umum, tes uraian adalah pertanyaan yang menuntut siswa menjawabnya dalam bentuk menguraikan, menjelaskan,
mendiskusikan, membandingkan, memberikan alasan, dan bentuk lain yang sejenis, sesuai dengan tuntutan pertanyaan, dengan menggunakan kata-kata dan bahasa sendiri. Untuk tes uraian itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah uraian bebas dan uraian terbatas. Yang kedua adalah tes objektif, terdiri dari tes benar salah, tes isian, tes menjodohkan, dan tes pilihan ganda. 5. Tes berdasarkan objek, yaitu dibagi menjadi dua, tes individual dan tes kelompok. Untuk tes individual yaitu suatu tes yang dalam pelaksanaannya memerlukan waktu yang cukup panjang. Untuk tes kelompok yaitu tes yang dilakukan terhadap beberapa murid dalam waktu yang sama. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis non-tes. Yang pertama adalah observasi. Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Ada 3 jenis observasi, yakni yang pertama observasi langsung, yang kedua observasi dengan alat atau tidak langsung, dan yang ketiga observasi partisipasi. 2. Wawancara. Wawancara adalah salah satu alat evaluasi jenis non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik langsung maupun tidak langsung, dengan peserta didik. 3. Studi kasus. Studi kasus adalah studi yang mendalam dan komprehensif tentang peserta didik, kelas, atau sekolah yang memiliki kasus tertentu. Misalnya peserta didik yang sangat cerdas, sangat lamban, sangat rajin, sangat nakal, atau kesulitan dalam belajar. Studi kasus sering digunakan dalam evaluasi, bimbingan, dan penelitian. 4. Skala penilaian atau rating scale adalah skala yang menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap suatu hasil pertimbangan. Sebagai contoh, skor yang diberikan oleh guru di sekolah untuk menggambarkan tingkat prestasi belajar siswa. 5. Angket atau kuesioner. Kuesioner adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur atau responden. Yang keenam adalah daftar cocok atau checklist. Daftar cocok adalah deretan pertanyaan yang biasanya singkat-singkat, di mana responden yang dievaluasi tinggal membubuhkan tanda cocok atau checklist di tempat yang sudah disediakan. Pembahasan selanjutnya yaitu kegunaan tes dan non-tes. Kegunaan tes 1. Yaitu sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Dalam hubungan ini, tes berfungsi mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. 2. Sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran. Sebab melalui tes tersebut akan dapat diketahui sudah seberapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan telah dapat dicapai. Untuk kegunaan non-tes, yakni teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh, meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan belajar dalam pendidikan, baik secara individu maupun secara kelompok. Pembahasan selanjutnya yakni kelebihan tes dan non-tes. Untuk tes, kelebihannya adalah mudah disiapkan dan disusun, mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat, serta menyusun kata dalam bentuk kalimat, dan dapat mengetahui sejauh mana siswa mendalami suatu masalah atau materi yang diteskan. Untuk non-tes adalah mengukur kemampuan siswa secara langsung dengan tugas-tugas nyata dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu penilaian otentik yang menilai keterampilan dan pemahaman dengan menilai secara langsung performa siswa dengan setting yang dialami. Selanjutnya dengan menggunakan non-tes, guru bisa menilai siswa secara komprehensif, bukan hanya dari aspek kognitifnya saja, tetapi juga afektif dan psikomotornya. Selanjutnya, kelemahan tes dan non-tes. Untuk tes, yang pertama adalah penilaian hanya berfokus pada aspek kognitif,
Yang kedua, materi dan keterampilan yang sangat terbatas, tidak memerlukan nalar dan keterampilan memecahkan masalah. Yang ketiga, tidak menilai dan menerapkan secara langsung dalam dunia nyata untuk menyelesaikannya. Untuk non-tes adalah penggunaan non-tes untuk menilai hasil dan proses belajar masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan penggunaan alat melalui tes dalam menilai hasil dan proses belajar. Selanjutnya yaitu etika dalam tes. Yang pertama adalah kerahasiaan hasil tes. Hasil tes tidak bisa diketahui semua orang dan hanya bisa diakses atau disampaikan kepada orang-orang tertentu saja. Yang selanjutnya yaitu keamanan tes. Tes merupakan alat pengukur yang hanya dapat digunakan secara profesional. Dengan demikian, maka tes tidak dapat digunakan di luar batas-batas yang ditentukan oleh profesionalisme pekerjaan guru. Dengan demikian, maka setiap pendidik harus dapat menjamin kemampuan tes, baik sebelum maupun sesudah digunakan. Selanjutnya yaitu interpretasi hasil tes. Hal yang paling mengandung kemungkinan penyalahgunaan tes adalah menginterpretasikan tes secara salah. Karena itu, maka interpretasi tes harus diikuti tanggung jawab profesional. Selanjutnya yaitu penggunaan tes. Tes hasil belajar harus digunakan secara patut. Bila tes merupakan tes baku, maka tes tersebut harus dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku bagi pelaksana tes baku tersebut. Nah, itu tadi pemaparan mengenai materi teknik penilaian tes dan non-tes. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk saling mendukung dan saling terhubung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.